Di Akademi Profesional Pertama Jianchang, sang guru mengumumkan kepada para siswa mengenai penyelesaian seluruh studi teori mereka di akademi. Hari ini adalah hari bagi mereka untuk membangkitkan bakat sekaligus memasuki Dumeon untuk pertama kalinya. Ia memanggil para siswa berdasarkan ID mereka untuk menjalani kebangkitan bakat. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di dunia ini tanpa daya, pahlawan kita, Linya, sangat menantikan kebangkitan bakatnya. Pendekar pedang dan penyihir adalah profesi yang paling populer, disusul oleh petarung dan lainnya yang mengekor di belakang. Namun, karena rendahnya manfaat penyembuhan, mobilitas yang buruk, dan kemampuan menyerang yang hampir nol, Priest berada di kasta terendah dalam hierarki profesi. Dengan perlengkapan kuat dan bakat berkualitas tinggi, profesi lain bisa melakukan solo instance kecuali Priest. Priest hanya bisa bersembunyi di belakang tim, mencari pengalaman, dan menyembuhkan, yang membuat profesi ini dianggap sebagai lelucon. Sumu bertanya kepada pahlawan kita apakah dia sudah memutuskan profesi apa yang akan dipilih. Namun, pahlawan kita menjawab bahwa memikirkannya sekarang sia-sia karena dia akan segera tahu profesi mana yang cocok untuknya. Setelah bakat keterampilannya bangkit, semua siswa mulai berteriak tentang betapa cantiknya Mumu dan merasa marah saat pahlawan kita mengelus kepalanya. Para siswa merasa kesal padanya karena ia menganggap dirinya istimewa dan ingin tahu bakat apa yang akan ia bangkitkan. Wangmu memulai tes kebangkitan dan membangkitkan bakat tingkat langka, powerful. Para siswa di sekitarnya takjub dengan bakat tingkat langka milik Wangmu. Namun, Wangmu lebih menantikan saat untuk merebut hati Mumu dari pahlawan kita. Mumu bertanya-tanya mengapa temannya selalu mengabaikan pendapat orang lain, dan ia menjawab bahwa dirinya hanya fokus untuk menjadi yang terkuat. Protagonis kita dipanggil untuk proses kebangkitan berikutnya. Ia berjalan ke atas panggung dan jiwanya tiba-tiba terpental ke alam yang berbeda. Saat naga biru dan merah muncul dari cahaya dan menyatu ke tubuhnya, ia terkejut melihat dirinya berhasil membuka bakat tingkat mitos, Reversal of Heaven and Earth. Bakat tingkat mitos belum pernah muncul sebelumnya, sehingga pahlawan kita memilih untuk menyembunyikannya. Sistem menunjukkan bahwa bakat Reversal of Heaven and Earth membalikan sekaligus memperkuat semua keterampilan pahlawan kita. Peningkatan dapat mengubah sifat keterampilannya dan efek penguatan saat ini mengurangi konsumsi mana sebesar 10%. Efek transformasi saat ini membuat buff menjadi debuff dan debuff menjadi buff. Namun, kemampuan ini dapat ditingkatkan setelah level pribadinya mencapai 10. Protagonis kita memikirkan bakat tingkat mitosnya yang dapat membalikan semua efek pada dirinya sendiri serta dapat diaktifkan atau dinonaktifkan secara bebas dan menyadari bahwa musuh takkan pernah bisa membunuhnya. Namun, jika ia hanya menggunakan serangan dasar non-skill atau membiarkan Priest menyembuhkannya, hal itu justru bisa melukainya. Ia kini mengerti mengapa bakat tersebut harus disembunyikan. Setelah pengumum menyatakan bahwa pahlawan kita memilih untuk menyembunyikan bakatnya, semua orang mengira dia telah membangkitkan bakat sampah dan Mumu telah melebih-lebihkannya. Mumu pergi untuk membangkitkan bakatnya sementara pahlawan kita mengunjungi patung Dewi untuk memilih profesi karirnya. Saat memilih profesinya, pahlawan kita berpikir bahwa bakatnya yang nyaris tak terkalahkan adalah keterampilan tingkat dewa. Untuk memaksimalkan kekuatan bakat tersebut dan menutupi kekurangannya, ia memilih profesi Priest. Pahlawan kita mengonfirmasi profesinya dan berubah menjadi seorang Priest. Pahlawan kita menggunakan keterampilan pembalikannya dan mantra penyembuhannya sekarang menjadi kekuatan pencabut nyawa, mengurangi kesehatan lawan sebanyak 50 poin. Pahlawan kita menyadari bahwa keterampilan tersebut dideskripsikan sebagai pengurangan nyawa, yang berarti armor pertahanan tidak akan bisa menahannya. Strategi bertarung menjadi jelas bagi pahlawan kita, tetapi ia juga tahu bahwa ia perlu berhati-hati terhadap keterampilan penyembuhan atau buff rekan satu timnya karena dalam kondisi terbalik, buff dari rekan setim justru akan melukai tubuhnya. Semua orang mulai menertawakan Lin karena memilih profesi Priest dan mengira dia hanya ingin bersembunyi di belakang timnya. Sementara itu, Mumu membangkitkan bakat tingkat legendaris Tears of Biogenesis. Bakat tersebut memungkinkannya memanggil jiwa-jiwa dari dunia lain untuk bertarung demi dirinya. Semua orang seketika kagum dengan kemampuan Mumu dan bertanya-tanya profesi apa yang akan ia pilih. Mereka kembali menertawakan Lin karena memiliki bakat biasa saja dibandingkan dewi mereka. Mumu memilih profesi magi, dan semua orang mengerti bahwa itu adalah pilihan yang baik karena ia juga bisa menjadi anggota aliansi profesional. Namun, sang guru lebih tertarik pada pahlawan kita karena secara sukarela memilih profesi Priest. Mereka merasa menarik bahwa ia memilih menjadi Priest tanpa dipaksa. Mumu berlari menuju pahlawan kita untuk memberitahu profesinya dan mengajaknya masuk ke dalam Dumeon bersamanya. Lin yang menolak bergabung dengannya dan mengatakan bahwa ia punya rencana lain. Sistem memberi peringatan bahwa Dumeon uji coba pemula telah dibuka dan menyarankan semua orang untuk membentuk tim dengan siswa lain. Saat itu juga, Wang Shuai menghampiri pahlawan kita dan meminta bantuannya untuk berbicara dengan Mumu agar bergabung dengan timnya, dan ia bahkan menawarkan untuk membawanya serta dalam tim sebagai imbalan. Namun, pahlawan kita menolak bergabung dengan mereka. Kepala sekolah masuk dan memperingatkan mereka bahwa bertarung melawan sekelompok monster membutuhkan kerja sama tim. Ia menasihati pahlawan kita untuk mengesampingkan dendam apapun, tetapi Lin yang meyakinkannya bahwa dia tidak memiliki dendam. Ia hanya ingin melakukan solo Dumeon demi mendapatkan pengalaman yang lebih tinggi. Kepala sekolah tidak berpikir seorang pria
bisa melakukan solo Dumyeon dan menyuruh Lin-nya untuk tidak bermain-main dengan nyawanya. Ia memperingatkan pahlawan kita bahwa dia bisa mati di dalam Dumyeon, tetapi Lin-nya meyakinkannya bahwa dia bisa melakukannya sendirian. Protagonis kita ingin melakukan solo Dumyeon untuk naik level dengan cepat dan untuk menghindari bakat tingkat mitosnya terungkap kepada orang lain. Kepala sekolah dibiarkan bertanya-tanya mengapa siswa ini memiliki begitu banyak kepercayaan diri. Sistem memperingatkan pahlawan kita agar tidak memasuki uji coba sendirian, tetapi ia tetap memasuki Dumyeon tersebut. Protagonis kita memasuki Dumyeon. Forest of Wolves adalah Dumyeon yang menantang bagi para siswa baru. Namun, jika mereka bekerja sama dengan baik, tidak akan ada korban jiwa, dan meraih peringkat B sudah merupakan hasil terbaik. Dumyeon tersebut memiliki mata air penyembuhan di tengahnya untuk memulihkan kesehatan. Meskipun hal itu menjamin keamanan. Uji coba pemula, Dumyeon ini juga menurunkan status para prias. Namun, jika seseorang terlalu gegabah dan memancing serigala secara bersamaan alih-alih menghabisi mereka di jalan atau menjelajah terlalu jauh ke dalam hutan ke area terlarang, mereka akan mati di Dumyeon. Sebagai pembangkit bakat tingkat mitos, pahlawan kita tidak puas dengan peringkat biasa saja, maka ia memutuskan untuk memasuki tanah terlarang yang legendaris. Jauh di dalam Forest of Wolves, Lin berdiri di hadapan serigala liar. Keterampilan gigitan serigala memicu efek pendarahan yang menyebabkan kerusakan terus-menerus selama 3 detik. Pahlawan kita menggunakan keterampilan penyembuhan terbaliknya, memberikan 50 poin kerusakan pada serigala, membunuhnya seketika. Saat serigala melompat dan menggigitnya, keterampilan gigitan mereka berbalik, menambah 20 poin ke kesehatannya, dan perolehan kesehatan 2 poin terus-menerus dari keterampilan pendarahan pasif. Protagonis kita kemudian membalikan semesta lagi dan menggunakan keterampilan pengurungan untuk menahan serigala. Keterampilan pengurungan tersebut menguras mana serigala dan membuatnya tidak berguna. Saat serigala itu tumbang, pahlawan kita menyadari betapa efektifnya mantra ini melawan monster tingkat rendah. Serigala-serigala terus menyerangnya. Ia menggunakan mantra penyembuhan terbalik lagi, membunuh mereka dalam sekejap. Melihat bagaimana setiap monster kecil memberikan 10 poin pengalaman, pahlawan kita percaya dia bisa naik ke level 4 dengan menghabisi semua monster. Targetnya adalah bos tersembunyi terakhir. Dan bahkan dengan perbedaan satu level saja, Lee merasa yakin bahwa dia bisa melakukannya. Mantra penyembuhan mendingin dan pahlawan kita menggunakannya sekali lagi. Ia terus mengalahkan serigala dan keluar dari status siaga tempur. Ia mematikan efek pembalikan semesta serta mantra kejernihan dan mengalokasikan 2 poin atribut ke inteligensi. Protagonis kita sudah memiliki kemampuan untuk menyembuhkan tanpa menerima kerusakan dan memulihkan mana secara terus-menerus. Ia ingin memasukkan semua poinnya ke dalam atribut karena ia percaya bahwa ia dapat memaksimalkan kerusakannya dengan cara ini dan mendapatkan pembunuhan instan. Sementara itu, kepala sekolah melihat Lin menuju ke zona terlarang dan menyadari bahwa ia berniat menantang level 5, Hidden Dark Wolf King. Kepala sekolah berpikir bahwa bakat tersembunyi pahlawan kita setidaknya harus setingkat legendaris atau mungkin bahkan di atas legendaris. Namun karena bakat itu disembunyikan, kepala sekolah memutuskan untuk mengalihkan fokusnya ke siswa lain. Rekannya bertaruh dengan kepala sekolah bahwa pahlawan kita bisa memecahkan rekor. Namun, melihat Mumu, mereka menganggapnya ambisius tetapi kurang pengalaman. Di dalam Dumyeon, Mumu menghadapi para serigala. Ia menggunakan mantra pembekuan es, membuat semua orang kagum akan kekuatannya. Es itu hancur, membunuh serigala seketika. Namun, lebih banyak serigala menyerbu mereka, dan dia bersiap untuk lari. Tetapi kemudian, Mumu menyadari bahwa citranya sebagai dewi akan hancur jika dia melarikan diri. Ia tetap berdiri, melindungi timnya, dan menggunakan Tear of Biomimicry. Di sisi lain, pahlawan kita naik ke level 3 dan mengalokasikan poinnya ke inteligensi lagi. Saat itu juga, ia mendengar suara di kejauhan dan melihat bos tersembunyi. Dark Wolf King, sang bos tersembunyi, adalah pantangan dalam catatan akademi. Tak terhitung bakat muda yang terluka parah atau cacat saat melawannya, dan bahkan pahlawan masa depan pun dibunuh dengan kejam olehnya. Sejak saat itu, hutan ini diklasifikasikan sebagai area terlarang oleh akademi. Pahlawan kita terus mengamati Raja Serigala dari kejauhan. Serigala liar tampak selalu berada di sekitarnya, tetapi terkadang mereka juga bertindak normal dan sesekali pergi untuk mencari tempat yang nyaman. Serigala liar terkadang berkeliaran alih-alih segera kembali ke sarang mereka setelah menyelesaikan masalah. Melihat bagaimana mereka sering pergi, pahlawan kita menyadari dia bisa menghabisi mereka satu persatu. Pahlawan kita terus menjatuhkan serigala-serigala tersebut. Serigala kecil terus menambah pengalamannya, mempersiapkannya melawan Raja Serigala Gelap. Dengan cara ini, pahlawan kita dapat mengurangi jumlah bos tersembunyi dan menaikkan levelnya. Setelah menumbangkan serigala liar dan mencapai level 4, protagonis kita menghadapi Dark Wolf King. Sistem mengungkapkan statistik bos tersembunyi tersebut. Kesehatan dan kekuatan serangannya adalah 50 kali lipat dari serigala liar biasa, dan seorang petualang baru bisa dengan mudah dihancurkan olehnya. Namun, pahlawan kita bukanlah petualang biasa. Saat serigala itu menyerang pahlawan kita, kesehatannya justru meningkat. Lin yang merasa percaya diri untuk mengalahkan bos tersembunyi tersebut. Waktu tunggu berakhir dan ia menggunakan mantra penyembuhan terbalik, seketika mengurangi sebagian kesehatan Raja Serigala. Serigala gelap itu menggunakan serangan cakarnya, tetapi pahlawan kita menghindar. Raja Serigala Gelap kemudian menggunakan kemurkaannya. Pahlawan kita mengingatkannya bahwa bawahannya semuanya sudah habis. Saat bos tersembunyi itu melompat untuk menyerang pahlawan kita, ia menggunakan mantra penyembuhan terbalik lagi, seketika menumbangkan sang Dark Wolf King. Setelah membunuh bos tersembunyi,
pahlawan kita mendapatkan 1000 poin pengalaman dan mencapai level 5. Sebagai hadiah karena telah menyelesaikan uji coba, ia menerima peti perunggu. Untuk menyelesaikan pencapaian tersembunyi dan membunuh bos terakhir, ia mendapatkan peti perak sebagai hadiah ekstra. Namun, melihat bahwa mantra penyembuhan terbalik tidak dihitung sebagai kerusakan, Lee-nya berpikir bahwa dia mungkin tidak mencapai evaluasi Triple S. Sementara itu, saat sistem mengungkapkan bahwa seorang siswa telah menyelesaikan uji coba dengan evaluasi Triple S, seluruh akademi dibuat terkejut. Kepala sekolah terkejut melihat peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya tersebut, dan melihat bahwa pencapaian tersembunyi telah diselesaikan. Ia tahu bahwa hanya Lin-nya yang memasuki area terlarang tersebut. Staf lainnya juga terkejut dan tidak percaya bahwa uji coba tersebut diselesaikan tanpa menerima kerusakan apapun. Mumu juga terkejut karena ia nyaris tidak bisa keluar hidup-hidup dengan penyelesaian tingkat A dan bertanya-tanya siapa jenius ini serta bertanya-tanya tentang keadaan temannya. Sang protagonis membuka peti perak dan mendapatkan buku keterampilan langka, Catastrophic Ailment, 5 poin atribut gratis, dan peralatan perak hebat, Dagger of Shadows. Belati bayangan meningkatkan kekuatan serangannya sebesar 50, penetrasi armor sebesar 10, dan memiliki peluang 5% untuk membuat musuh berdarah. Keterampilan, Divine Healing, memberikan aura suci kepada sekutu dalam radius 10 meter yang memulihkan 100 poin kesehatan dan memberikan efek regenerasi terus-menerus yang memulihkan 20 poin per detik. Catastrophic Ailment, mengutuk semua musuh dalam radius 10 meter dengan aura jahat. Hal itu merampas 100 poin kesehatan dan menambahkan efek pendarahan terus-menerus selama 10 detik yang menyebabkan kerusakan 20 poin kesehatan per detik. Pahlawan kita mempelajari kedua keterampilan tersebut. Meskipun memiliki masa waktu tumbuh yang lama dan mengonsumsi banyak mana, itu bukanlah masalah di tahap awal. Output kerusakan yang tinggi dan ledakan area, AOE, seperti itu sudah menjadikannya keterampilan terkuat di awal permainan. Dengan menggabungkannya dengan pikiran yang jernih, waktu tunggu menjadi tidak berarti dan pahlawan kita sekarang sudah melampaui kelas penyihir terkuat. Mengenai belati tersebut, ia berniat menjualnya kepada para pemain generasi kedua yang kaya untuk menutupi biaya masa depannya karena ia tidak ingin menghabiskan uang paman dan bibinya. Hadiah terbesar dari semuanya adalah 5 poin atribut karena poin tersebut sangat langka. Selain 2 poin yang didapat dari kenaikan level, poin tersebut hanya bisa diperoleh dengan menyelesaikan tugas tertentu dalam instans tantangan atau membuka peti tersembunyi. Jika penyelesaian pertama sebuah Dumion tidak mencapai peringkat S atau lebih tinggi, seseorang tidak akan menerima poin atribut. Tetapi untuk penyelesaian Triple S, tambahan 5 poin adalah hadiahnya. Pahlawan kita memutuskan untuk menalokasikan semua poin atribut ekstranya ke inteligensi. Dan mulai hari ini, ia menjadi penyihir paling ekstrim dan prias pembawa bencana yang paling menghancurkan. Saat portal terbuka, para siswa menjadi bersemangat menunggu kedatangan tim SSS tersebut. Kegembiraan mereka berubah menjadi keterkejutan saat mereka melihat Lin keluar sendirian. Mereka masih mengira tim yang sebenarnya akan datang menyusul. Mumu bertanya kepada pahlawan kita apakah itu dia. Mumu masih meremehkan pahlawan kita dan berpikir dia tidak melakukan apa-apa. Saat itu juga, protagonis kita mengeluarkan belatinya untuk dijual kepada para assassin. Semua orang terkejut melihat peralatan tingkat perak tersebut. Mereka mulai menawar harga mereka dan yang tertinggi mencapai 50.000. Pahlawan kita menghitung tawaran itu hingga 2 dan kemudian seseorang menawar 100.000 koin aliansi. Sebagai perbandingan, total pendapatan tahunan keluarga biasa adalah 10.000 koin aliansi. Mereka butuh waktu 10 tahun tanpa makan atau minum apapun untuk menabung jumlah tersebut. Semua orang terkejut mendengar harga tawaran tersebut dan pahlawan kita menjual belati itu kepada sang penawar. Petualang lain berkumpul di sekitarnya, mengajukan segala macam pertanyaan. Mereka tidak percaya dia melakukan solo dan menyelesaikan Dumion dengan evaluasi tertinggi. Guru-guru akademi menolak untuk percaya bahwa pahlawan kita menyelesaikan Dumion dengan evaluasi setinggi itu. Saat ini, tidak ada satupun profesional di puncak piramida pada tahap pemula yang dapat mencapai persyaratan untuk evaluasi Triple SSS. Wamu menjadi marah dan berpikir pahlawan kita pasti telah curang entah bagaimana karena seorang prias tidak mungkin sekuat itu. Kepala sekolah turun tangan dan memberitahu semua orang bahwa mereka sekarang adalah magan dengan kemampuan luar biasa. Dalam 30 hari, mereka sekarang harus menjalani hal terpenting dalam hidup mereka, yaitu tes profesional. Di masa depan, apakah para pemain kembali sebagai rakyat biasa atau menjadi pahlawan yang melawan gelombang iblis bergantung pada performa mereka dalam penilaian 30 hari mendatang. Kepala sekolah menyarankan semua orang untuk menggunakan Dumion alam rahasia tingkat rendah untuk naik ke level 10. Tes profesional harus diselesaikan sebagai sebuah tim, dan pahlawan kita sudah memutuskan rekannya. Ia tahu bahwa Mumu mungkin bersikap dingin, tetapi dia sangat khawatir. Dia sangat setia dan mudah tertipu. Dan meskipun dia memiliki bakat yang kuat sekarang, pahlawan kita tetap ingin melindunginya karena itu adalah janji yang ia buat kepada paman dan bibinya. Jadi ia mengajak Mumu ke Dumion luar ruangan bersamanya. Dumion gua batu alam rahasia memiliki tingkat kesulitan normal di mana mereka harus membunuh raja racun. Lalu tingkat kesulitan sulit di mana pahlawan kita harus membunuh raja kala Jin King dalam waktu tertentu atau ia akan jatuh ke dalam kondisi mengamuk. Dumion tantangan dapat dipilih sesuai dengan tingkat kesulitan dan tingkat kesulitan meningkat seiring dengan level Dumion tersebut. Kesulitan yang lebih tinggi berarti monster yang lebih sulit, lebih banyak persyaratan untuk diselesaikan dan lebih banyak orang yang dibutuhkan. Tetapi itu juga berarti lebih banyak hadiah. Dumion pemula biasanya memiliki tingkat normal, sulit, dan tingkat
tingkat mimpi buruk, tetapi Dumyeon Gua Batu hanya memiliki tingkat normal dan tingkat sulit. Melihat protagonis kita memilih tingkat kesulitan sulit, Mumu khawatir dia hanya akan menghambatnya untuk mencapai peringkat Triple S. Namun, Lin yang memberitahunya bahwa Dumyeon ini memiliki metode bolos kelas untuk menghindari monster dan menyelesaikan Dumyeon. Monster dan medan di dalam Dumyeon sudah tetap dengan memilah beberapa materi yang ditinggalkan oleh para senior. Pahlawan kita menemukan bahwa bolos kelas itu mungkin dilakukan. Mumu takjub dengan kemampuan deduksi temannya. Ia selalu menyadari kekuatan tersembunyi temannya itu. Ia sering melihatnya mempelajari berbagai Dumyeon dan monster, menghitung data yang berbeda, namun ia tetap saja nyaris lulus setiap ujian teori, yang membuat semua orang mengira dia mudah digertak. Namun, Mumu percaya bahwa temannya akan menjadi pahlawan yang menyelamatkan dunia. Di dalam Dumyeon Gua Batu, Mumu terpesona oleh kristal yang bersinar. Lin mengingatkannya bahwa Dumyeon ini lebih berbahaya daripada yang sebelumnya. Sistem secara paksa memasangkan anggota tim yang kurang dengan tim lain, yang berarti mereka harus waspada terhadap monster dan persaingan. Sebuah ledakan terjadi dan salah satu pemain menabrak dinding. Wang Shuai terus-menerus dipukuli oleh monster dan ia menyadari bahwa Dumyeon ini jauh lebih sulit daripada yang bisa ia bayangkan. Sistem mengungkapkan bahwa sengatan beracun dari makhluk iblis akan melumpuhkan siapapun yang terkenanya. Wangmu mulai gemetar dan melihat pahlawan kita datang. Ia mengingatkan Lin Ya tentang perjanjian bantuan bersama akademi dan memintanya untuk membantu. Namun, pahlawan kita membiarkan mereka dan berlari untuk menyelesaikan Dumyeon itu sendiri. Protagonis kita memberitahu temannya bahwa Kalajengking takut pada air dan tidak memiliki metode serangan jarak jauh. Ia memberitahunya untuk mengikuti perintahnya dan meyakinkannya bahwa dia tidak akan terkena racun. Saat Mumu mengeluarkan suara, Lee menambahkan bahwa Kalajengking juga sangat sensitif terhadap suara. Seekor Kalajengking raksasa berdiri di jalan mereka. Pahlawan kita menggunakan teknik penjarahannya dan seketika menjatuhkan Kalajengking itu, membuat Mumu terkejut. Pahlawan kita menjelaskan bahwa persyaratan dasar untuk bolos kelas adalah memintas pengawasan monster dengan mengambil rute yang unik. Mereka mencapai celah dalam Dumyeon tersebut, yaitu mata air. Lin Ya dan Mumu melompat ke dalam mata air dan berenang ke sisi lain. Pahlawan kita mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke atas untuk mengganggu monster. Semua Kalajengking mengalihkan perhatian mereka ke arah pahlawan kita dan ia sengaja memancing mereka ke arahnya sendiri. Kalajengking itu berkumpul di mata air dan Lin menggunakan mantranya untuk membunuh semua Kalajengking seketika, mendapatkan 2000 poin pengalaman. Seluruh tim Wong U terkejut melihatnya membunuh monster secara instan yang mana seluruh timnya sendiri kesulitan menghadapinya. Mumu menggunakan mantra kondensasi esnya dan membunuh sisa Kalajengking lainnya. Ia mendapatkan poin pengalaman naik ke level 4. Setelah membunuh semua Kalajengking kecil, pahlawan kita fokus pada Raja Kalajengking. Sebagai monster boss, ia menolak insting takut pada air dan berenang melewati mata air. Mantra kondensasi es Mumu hanya menyebabkan 10 poin kerusakan pada Raja Kalajengking. Mumu terkejut melihat pertahanan mengerikan monster boss tersebut dan khawatir dia akan melakukan kesalahan. Pahlawan kita memberitahunya bahwa titik lemahnya ada pada segmen kedua perut Kalajengking. Tiba-tiba, Kalajengking itu menyerang mereka, tetapi mereka menghindar. Pahlawan kita menyuruh Mumu untuk terus menciptakan pijakan. Ia kemudian menggunakan teknik penjarahan, memberikan 150 poin kerusakan. Ia kemudian memberi isyarat kepada Mumu. Mumu menggunakan mantra kondensasi esnya. Raja Kalajengking mengekspos titik lemahnya untuk melakukan gerakan. Protagonis kita mendaratkan serangan kritis, memberikan 1000 poin kerusakan dan membunuh Raja Kalajengking seketika. Mumu terkejut melihat temannya membunuh monster sekuat itu dengan begitu mudah. Sebagai hasil dari menyelesaikan Dumyeon dengan semua pencapaian, peringkat protagonis kita naik menjadi Triple S. Ia menerima peti harta karun emas dan 5 poin gratis. Wangmu dan rekan timnya berlutut dan memohon pengampunan kepada pahlawan kita. Lin memberitahu mereka untuk merahasiakan kejadian hari ini jika mereka tidak ingin menghadapi konsekuensi apapun dan meninggalkan Dumyeon. Sang protagonis memasuki ruang teleportasi untuk membuka peti harta karun secara pribadi. Ia membuka peti harta karun itu dan mendapatkan keterampilan gelembung racun tipe pertumbuhan untuk kelas penyihir, perlengkapan sepatu angin tingkat emas, pedang besar pemburu tingkat perak, cincin zamrud tingkat perak, dan 5 poin atribut gratis. Pedang besar pemburu memiliki efek peralatan meningkatkan serangan sebesar 200 poin dan kekuatan sebesar 5 poin dengan efek pasif penghancur pelindung. Sepatu angin meningkatkan kelincahan sebesar 10 poin, meningkatkan pergerakan sebesar 30%, dan memiliki efek pasif yang disebut Ghost Step. Buku keterampilan gelembung racun adalah keterampilan tingkat emas yang memanggil gelembung racun yang memberikan kerusakan saat bersentuhan dan menyebarkan area kerusakan saat meledak dengan peluang membuat target memasuki status racun selama 5 detik. Cincin zamrud mengurangi waktu tunggu. Semua keterampilan sebesar 10%. Mumu takjub dengan hadiah peti emas tersebut. 2 item tingkat emas itu adalah kualitas terbaik untuk awal permainan, tetapi harta terbesar dari semuanya adalah cincin tingkat perak bagi pahlawan kita. Cincin itu sama berharganya dengan poin atribut gratis, dan itu bisa memberikan pahlawan kita 1 juta koin dalam pelelangan. Pahlawan kita menyerahkan buku keterampilan berbasis racun kepada Mumu. Karena sebelumnya dia menggunakan keterampilan berbasis es, dia pikir dia tidak bisa menggunakan buku keterampilan berbasis racun karena penyihir tidak bisa mempelajari keterampilan dari atribut lain. Namun, saat dia menyentuh buku itu, dia tiba-tiba membuka bakat tersembunyi, Vive Elements Master. Mumu terkejut membuka bakat baru ini karena dia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Dengan mengumpulkan
keterampilan dari berbagai atribut yang berbeda, dia dapat memiliki beberapa keuntungan yang tidak terduga. Bakat tersembunyi ini sekarang menjadi kartu as Mumu. Mumu bertanya kepada temannya bagaimana dia akan menggunakan 5 poin atributnya, tetapi ia memberitahunya bahwa metodenya tidak akan cocok untuknya. Di luar, para pemain khawatir bahwa mereka akan gagal dalam instans hutan liar. Saat itu juga, pahlawan kita dan Mumu berteleportasi, dan mereka seketika terpukau oleh Mumu. Mereka bergosip tentang kemampuan Linnya dan rumor pencapaiannya. Dan tiba-tiba, sebuah mobil masuk. Won Xiaoying melangkah keluar dari mobil setelah melihat gadis yang dibicarakan Lao Jiao. Mumu meraih tangan temannya dan bergegas pergi. Dia membenci Xiao Fang karena menggunakan latar belakang keluarganya untuk menyelesaikan instans dan bermain-main dengan gadis-gadis dari latar belakang miskin. Xiao Fang menghampiri Mumu dan meminta untuk saling mengenal. Yang lain, semua orang tiba-tiba mengalihkan perhatian kepada Xiao Wang dan mulai bergosip tentang potensinya untuk menjadi pencetak skor tertinggi. Mumu menolak Xiao Fang, mengklaim bahwa dia sudah memiliki kekasih. Xiao Fang melihat targetnya. Pahlawan kita bertanya pada Mumu apakah dia sedang menghindari pria itu. Protagonis kita mendorong si Playbao menjauh. Xiao Wang menjadi marah dan memutuskan untuk bertarung. Dia menggunakan keahlian terjangan untuk meninju pahlawan kita. Namun, saat serangannya mendarat, protagonis kita menggunakan teknik penjarahan terbalik dan Xiao Pan justru menerima kerusakannya sendiri. Si Playbao semakin marah, mengira lawannya menggunakan semacam trik. Protagonis kita memberitahunya dengan suara kekanak-kanakan bahwa dia tidak melakukan apapun karena profesinya adalah seorang pendeta. Semua penonton terkejut melihat Xiao Pang terkapar di tanah. Xiao Pang melancarkan serangan lain dalam kemarahan dan akhirnya melukai dirinya sendiri lagi. Pahlawan kita baru saja mencoba penyembuhan terbaliknya pada para profesional dan sekarang menyadari bahwa teknik penjarahan juga dapat berdampak negatif pada mereka. Bahkan setelah dipukuli, Xiao Pang menantang pahlawan kita bertarung dan berpikir dia akan membuat lawannya berlutut. Xia Jihong mengingatkan temannya bahwa para profesional tidak diizinkan menggunakan keahlian kebangkitan dalam pertarungan pribadi. Dia terkejut bahwa seorang pendeta dapat melukai seseorang secara parah hanya dengan sentuhan kulit dan perlengkapan kelas atas. Dia sadar akan forum sekolah yang membicarakan pahlawan kita yang menyelesaikan Dongyan sendirian dan mencapai level 5, namun menolak untuk percaya bahwa hal itu mungkin terjadi. Xiao Hang tahu bahwa Linnya pasti telah membangkitkan bakat yang luar biasa, jadi dia meminta maaf kepada Linnya atas nama temannya dan meyakinkannya bahwa dia tidak menginginkan gangguan apapun di kelas. Xiao Fang meneriaki temannya karena meminta maaf alih-alih bertarung. Xia Ai Hong mengangkat Xiao Pang dan memberitahu protagonis kita bahwa temannya mungkin akan menyebabkan masalah baginya di masa depan. Dia menyerahkan kartu berisi 50.000 dan menyarankan protagonis kita untuk tidak datang ke sekolah selama sebulan. Dia menyarankan Linnya datang kepadanya untuk meningkatkan level di Dongyan agar tidak tertinggal sebelum ujian dan menyuruhnya menghindari Xiao Wang untuk sementara waktu. Protagonis kita menganggap Jia Ai Hong menarik karena dia ingin menjual budi alih-alih bertarung. Linnya tidak ingin merepotkan siapapun, tetapi dia ingin melihat berapa banyak orang yang bisa dikerahkan Xiao Wang untuk mengganggunya karena itu akan memberinya kesempatan untuk menguji efektivitas tempurnya. Mumu menatap panduan Dongyan Gua yang dibuat oleh pahlawan kita dan bertanya-tanya apakah itu benar-benar akan terjual dengan harga tinggi di forum. Pahlawan kita meyakinkannya bahwa tidak ada yang bisa menolak poin atribut gratis tambahan. Di luar gua, sekelompok profesional menatap panduan itu, bertanya-tanya apakah itu asli atau palsu. Salah satu dari mereka memutuskan untuk membelinya demi mengujinya. Dan saat itu juga, seseorang membeli panduan tersebut seharga 5.000 koin aliansi. 3 menit kemudian, seorang profesional keluar dari portal, merasa kagum karena dia benar-benar berhasil menyelesaikan peringkat S. Dia meninggalkan ulasan pada panduan tersebut dan segera saja, semakin banyak orang mulai membeli panduan itu, dan forum pun dipenuhi dengan ulasan positif. Semua orang terkejut dengan kemudahan melewati kelas. Pesanan terus membanjiri dan mata Mumu berbinar keemasan, melihat begitu banyak uang. Namun, panduan tersebut mulai menarik perhatian dari beberapa agensi. Mereka mencari orang di balik panduan itu, tetapi pahlawan kita menggunakan teknik peretasan untuk menutupi jejaknya. Mereka melacak IP tersebut hingga ke perguruan tinggi Jungchun dan atasan mereka bertanya-tanya, apakah ada hal istimewa yang terjadi di akademi belakangan ini. Di sisi lain, pahlawan kita juga menemukan pembeli untuk pedang. Besarnya seharga 80.000 dan pembeli setuju tanpa kesulitan. Mumu kagum dengan banyaknya uang yang dihasilkan pahlawan kita, tetapi Linnya ingin menjalankan lebih banyak Dongyan. Meskipun senjata kelulusan tingkat perak adalah perlengkapan awal terbaik, Linnya berpikir bahwa itu akhirnya akan digantikan. Bahkan dengan perlengkapan tingkat atas, kurangnya kesadaran tempur berarti seseorang hanyalah umpan dalam ujian. Mumu bertanya pada pahlawan kita mengapa dia menghabiskan waktu menyusun panduan untuk mencari uang, padahal masih banyak waktu tersisa untuk ujian dan dia sudah berkembang sangat cepat. Linnya menjawab bahwa dia melakukannya untuk melindungi orang-orang yang dia cintai karena mereka telah melindunginya selama bertahun-tahun ini. Dalam kehidupan masa lalunya, pahlawan kita adalah seorang yatim piatu yang tidak pernah memiliki keluarga. Dunia ini telah menjadi keberuntungannya karena di sini dia memiliki orang tua yang mencintai dan melindunginya. Namun, 10 tahun setelah pasang surut iblis berakhir, para kerabat memperlakukannya dengan kejam dan mengharapkan dia mati agar mereka bisa membagi kekayaan orang tuanya. Protagonis kita mulai mengingat saat kerabatnya berdebat tentang apa yang harus dilakukan padanya dan siapa yang mengambil warisan. Mereka berencana memeliharanya seperti anjing dan berdebat untuk mendapatkan bagian yang lebih besar. Pahlawan kita tidak punya cara untuk melawan, jadi dia melarikan diri saja. Rencananya adalah untuk bertahan hidup dan membuat kerabat-kerabat itu membayar. Tapi kemudian paman dan bibinya membawanya pulang dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Mereka membantunya perlahan
perlahan-lahan dan bahkan membantu merebut kembali warisan orang tuanya tanpa mengambil sepeser pun untuk diri mereka sendiri. Kerabat yang serakah itu dibawa ke pengadilan dan menghadapi hukuman. Tanpa paman dan bibinya, pahlawan kita tidak mungkin bisa menerima pendidikan dan menjalani kehidupan yang dia jalani sekarang. Mencari uang adalah untuk membalas budi kepada paman dan bibi tersebut. Baginya, menjadi lebih kuat adalah untuk melindungi 3 orang terpenting dalam hidup pahlawan kita dan untuk mencegah masa lalu terulang kembali. Mahasiswa tahun pertama Mbak Iji menghampiri pahlawan kita dan bertanya apakah dia adalah sang ahli pedang besar. Melihat penampilannya yang tak tertandingi dengan nama pengguna, saudara pria berotot, Lin yang mengira dia ada di sini sebagai perantara transaksi. Mbak Iji bersikeras bahwa itu sebenarnya dia. Pahlawan kita bertanya-tanya apakah gadis kecil itu secara alami sangat kuat atau apakah dia memasukkan semua poinnya ke dalam kekuatan. Dia menyuruhnya untuk memeriksa barang itu dengan teliti karena pengembalian dana tidak diizinkan setelah terjual. Mbak Iji mengambil pedang itu dan saat dia mengayunkannya dengan mudah, pahlawan kita menyadari bahwa itu adalah kekuatannya sendiri. Namun, Mbak Iji masih tidak percaya pedang besar itu sebenarnya hanya seharga 80.000. Hanya satu dari kelas tersebut yang diproduksi di tingkatnya. Dan ketika dia menanyakannya di pasar eksternal, pedang besar pemburu dihargai lebih dari 200.000. Melihat dia sama sekali tidak tahu tentang harga perlengkapan, pahlawan kita mengira dia adalah anak orang kaya. Sambil menyelesaikan transaksi, dia menyarankannya untuk memeriksa harga sebelum melakukan pembelian di lain waktu. Setelah transaksi selesai, saldo pahlawan kita melebihi 1 juta dan dia menjadi anggota kartu emas. Saat dia berjalan pergi, sesuatu mengenainya dan sistem mengungkapkan bahwa dia telah menerima buff khusus yang disebut Tatapah Dewi Keberuntungan yang akan meningkatkan level kotak jarahan dari setiap Dumyeon yang dia selesaikan. Bayu memberitahunya bahwa itu adalah bakatnya dan bertanya apakah dia bisa bergabung dengan tim pengujinya. Protagonis kita terkejut melihat Mbak Iji memiliki buff keberuntungan bawaan, bakat yang lebih langka daripada beberapa bakat legendaris. Melihatnya, dia percaya bahwa dia tidak berbohong tentang hal itu yang bisa ditingkatkan dan menyadari bahwa itu bisa dianggap hampir tak terkalahkan. Penerapan bakat ini tidak terbatas dan dengan dukungan buff ini, seseorang juga dapat membuka peti harta karun legendaris atau bahkan mitos. Lin bertanya pada Baiju apakah dia telah memberitahu orang lain dan dia menjawab belum. Dia lebih lanjut memberitahunya tentang keterbatasannya bahwa itu hanya dapat digunakan maksimal 3 kali per minggu dan hanya dapat diberikan kepada 1 orang setiap kali. Protagonis kita menyarankan gadis kecil itu untuk tidak membiarkan orang lain tahu karena itu mungkin menarik perhatian yang berbahaya. Dia memberitahunya bahwa buffnya sangat berharga dan langka dan begitu terungkap kepada siapapun, itu akan menarik para profesional jahat. Mereka bahkan mungkin memenjarakannya dan merampas kebebasan serta masa depannya. Namun, Baiji menjadi penasaran, berpikir bahwa aliansi profesional adalah tempat yang seharusnya mereka tuju. Itu adalah organisasi yang membentang di seluruh dunia, memimpin umat manusia dalam pertempuran melawan pasang kegelapan. Lin yang menjelaskan bahwa ada faksi-faksi di dalam organisasi yang memiliki hubungan rumit dan ada perebutan kekuasaan serta pembunuhan yang terjadi sepanjang waktu. Dia meminta Baiji untuk bergabung dengan timnya dan berjanji untuk menjaganya. Baiji terkejut karena diundang dan pahlawan kita memperkenalkan kembali dirinya kepada rekan tim barunya. Sesaat kemudian, Baiji bertemu Mumu. Mereka berdua menyapa dan memperkenalkan diri satu sama lain. Baiji merasa kagum pada Mumu dan Mumu menganggapnya imut. Pahlawan kita mentraktir mereka berdua makan dan memberitahu mereka bahwa mereka harus melanjutkan ke Dumyeon. Dumyeon yang ingin dikunjungi protagonis kita selanjutnya adalah Dumyeon bawah tanah Goblin tingkat mimpi buruk. Untuk mendapatkan poin kebebasan bagi semua orang, protagonis kita memutuskan untuk masuk sendirian terlebih dahulu dan menyiapkan strategi untuk rekan satu timnya. Tingkat mimpi buruk adalah tingkat kesulitan tertinggi dan kotak jarahan tingkat emas adalah jaminan minimum. Namun, monster di Dumyeon itu juga memiliki atribut yang ditingkatkan dan pemain pemula bisa mati dengan mudah jika tidak hati-hati. Jadi, Mumu menjadi terlalu protektif terhadap temannya dan menolak membiarkannya pergi dalam misi bunuh diri. Protagonis kita mencoba meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja, tetapi Mumu percaya bahwa bahkan beberapa petualang tingkat lanjut pun bisa mengalami masalah pada tingkat kesulitan mimpi buruk. Dia meneriaki pahlawan kita bahwa bahkan beberapa pemain di atas level 10 telah terluka parah dan tidak ada yang mencobanya dalam waktu lama. Melihatnya marah, Baiji melarikan diri. Pahlawan kita setuju dengannya dan meyakinkannya bahwa dia akan mengambil Dumyeon tingkat menantang sebagai gantinya dan menyarankan untuk pulang makan malam terlebih dahulu. Mumu setuju dan mengancam akan memberitahu orang tuanya jika dia melanggar kesepakatan. Tetapi jauh di lubuk hati, protagonis kita sudah berniat untuk menyelinap keluar dan menyelesaikan Dumyeon itu sendirian. Sementara itu, seseorang mengunggah foto protagonis kita yang diambil di titik teleportasi Dumyeon di akademi. Forum-forum bergosip tentang apakah menyelesaikan Dumyeon sendirian itu mungkin atau tidak. Sementara beberapa orang berdebat apakah pencetak skor tertinggi benar-benar harus berasal dari Akademi Jong. Mumu terus menggulir ponselnya dan Lin yang merampasnya agar dia segera makan malam. Di meja makan, seluruh keluarga mengobrol tentang ujian tersebut. Sang paman mengagumi tekad kuat pahlawan kita dan mengingatkannya untuk tidak memaksakan diri. Ternyata Mumu telah mengadu kepada sang paman tentang pahlawan kita dan mereka mencoba meyakinkannya untuk memiliki kehidupan yang lebih sehat dan stabil. Lin bercanda sedikit dan kemudian meyakinkan pamannya bahwa dia tidak akan melakukan apapun di luar kemampuannya. Sang paman memberikan sebuah kartu kepada pahlawan
pahlawan kita. Lin mencoba menolaknya, meyakinkan mereka bahwa dia berpenghasilan cukup, tetapi bibinya memaksanya untuk mengambilnya. Protagonis kita merasa bersyukur atas paman dan bibinya atas kehidupan yang telah mereka berikan padanya. Demi mereka, dia merasa harus menjadi lebih kuat dan menuju ke Dumyeon tingkat mimpi buruk. Sementara itu, Xiao Pang meneriaki Xiao Chihong karena mengkhianatinya. Chihong mencoba memberitahunya bahwa dia mencoba menyelamatkannya dan tanpa dia akan terbaring di rumah sakit. Xiao Pang meneriaki temannya, menyebutnya tidak berguna. Saat Xiao Chihong berjalan keluar, temannya melemparkan gelas ke arahnya dan menyuruhnya pergi. Chihong berbalik dan memberitahunya bahwa dia pantas dipukuli dan dibiarkan menderita sehingga ibunya pun tidak akan mengenalinya. Tapi kemudian dia tertawa dan mengingatkan Xiao Pang bahwa dia bahkan tidak punya ibu. Xiao Pang menjadi marah dan mengatakan bahwa pertemanan mereka berakhir. Chihong memahami jenis masalah yang dihadapi Xiao Pang. Lin ya bisa dengan mudah melukainya bahkan tanpa menggunakan keahlian aktif apapun, dan ada rumor tentang seseorang yang menyelesaikan Dumyeon sendirian. Lalu ada Bintang yang sedang naik daun yang menjual strategi, menarik minat dari berbagai orang dan mendapatkan penggemar di kalangan siswa. Fakta bahwa keduanya berada di kota yang sama berarti Xiao Pang dalam masalah. Xiao Fa memanggil anak buahnya dan menyuruh mereka mengumpulkan lebih banyak orang serta melengkapi mereka dengan perlengkapan terbaik untuk memberi pelajaran kepada siswa yang sombong. Pahlawan kita mengunjungi Dumyeon bawah tanah Goblin. Ini adalah salah satu Dumyeon paling menantang pada tahap saat ini karena durasi waktunya yang lama dan tuntutan yang tinggi. Bahkan para petarung berbakat yang sangat profesional pun menghindari datang ke sini. Namun, di Dumyeon ini, dia dapat menemukan peti emas yang unggul dan dengan buff keberuntungan, membuka peti tingkat platinum dan mendapatkan lebih dari 10 poin atribut seharusnya mudah. Saat protagonis kita menghadapi prajurit Goblin, penghitung waktu dimulai. Tujuannya kali ini adalah untuk menguji teknik pembunuhan cepatnya. Persyaratan untuk mencapai peringkat Triple S di Dumyeon ini adalah untuk mengalahkan bos ranah rahasia dan membunuh semua monster tanpa menggunakan item khusus apapun. Tetapi ada 2 poin unik. Yang pertama adalah menyelesaikan setiap lantai dalam waktu kurang dari 10 menit. Dan yang kedua adalah membunuh Raja Goblin, bos dari ranah rahasia tersebut sambil menahan serangan dari para Goblin. Pada detik kelima, para Goblin berkumpul di pintu masuk. Dalam 30 detik, pahlawan kita membunuh prajurit Goblin dengan cepat. Dalam 2 menit dan 5 detik, dia berlari jauh ke kedalaman lantai pertama bawah tanah dan menghadapi Kapten Goblin, persis seperti yang dia perkirakan. Saat pahlawan kita mencapai gerbang, dia menggunakan keahlian penyembuhannya, berhasil menyelesaikan lantai pertama dalam waktu kurang dari 4 menit. Keahlian penyembuhan ilahi protagonis kita naik ke level 2, dan pintu perunggu ke lantai kedua terbuka. Setelah menyelesaikan lantai pertama hanya dalam 5 menit menunjukkan bahwa rute penarikan monster untuk lantai pertama adalah mungkin. Bahkan jika kerusakannya tidak cukup, masih ada jendela waktu 5 menit untuk menyelesaikannya. Pahlawan kita membersihkan lantai kedua, ketiga, dan keempat dengan mudah dan mencapai lantai kelima terakhir, berteleportasi ke istana Goblin. Raja Goblin duduk di singgasananya, merasa terganggu pada pahlawan kita karena memasuki istananya. Pahlawan kita terkejut menghadapi bos terakhir tanpa menghadapi bawahan terlebih dahulu. Raja Goblin memulai pertarungan dengan keahlian area luas, Air Tuak Escalade. Protagonis kita menyadari bahwa kelincahan saja tidak cukup dan berpikir untuk segera menghindar ke samping guna menghindari zona dampak. Dia berbaring untuk mengurangi kerusakan dari gelombang kejut yang menyapu setelah sang Goblin mendarat. Namun, dia memilih untuk membalikan kerusakan dari Air Tuak Split dan tusukan tombak. Protagonis kita mendapatkan sejumlah kesehatan dan kemudian membalikan gelombang kejut jangkauan dari gempa tersebut. Dia kemudian menyerang Raja Goblin, memberikan 200 kerusakan. Raja Goblin menggunakan keahlian Dragon Spear. Keahlian pembalik memulihkan 200 kesehatan Linnya dan kekuatan serangannya meningkat sebanyak 40 poin. Raja Goblin kemudian menggunakan keahlian lain dan menyadari bahwa itu masih tidak berpengaruh terhadap lawannya. Jadi, dia menjadi gila, mengira bahwa dia telah menebak kelemahan lawannya. Raja Goblin memanggil pengikutnya. Pahlawan kita kagum melihat kekuatan bos tingkat mimpi buruk tersebut, tetapi dia masih belum berpikir ini waktu yang tepat untuk jurus pamungkas. Raja Goblin memerintahkan anak buahnya untuk langsung menyerang pahlawan kita tanpa menggunakan keahlian apapun. Berpikir bahwa hanya keahlian saja yang tidak efektif pada pahlawan kita, para prajurit Goblin mulai menyerang pahlawan kita, tetapi dia menghindar. Dan serangan yang berhasil mereka daratkan hanya berakhir menjadi keuntungannya. Raja Goblin hanya tumbuh lebih marah melihatnya menerima serangan tanpa kerusakan apapun, dan tatapan mata pahlawan kita bahkan lebih menyinggung perasaannya. Protagonis kita menggunakan keahlian pembaliknya untuk menguras kesehatan Raja Goblin. Raja Goblin menjadi sangat marah pada pahlawan kita dan menantangnya dalam duel yang adil. Pahlawan kita berhenti dan berbalik untuk pertarungan langsung. Saat pahlawan kita meletakkan tongkatnya dan memanggil energinya, Raja Goblin terkejut melihat kekuatan Dewa Iblis di tangannya. Kekuatan itu turun dari langit mengalir melalui setiap sudut istana, seketika membunuh semua Goblin. Kesehatan Raja Goblin turun hingga 1% dan keinginannya untuk melawan memudar. Pahlawan kita menggunakan efek penjarahan penyembuhan terbaliknya dan menghabisi Raja Goblin. Setelah menghabisi Raja Goblin, Linnya mendapatkan 5.000 poin pengalaman dan naik ke level 7. Dia mendapatkan peringkat Triple S dan peti tingkat emas ditingkatkan menjadi peti platinum berkat buff keberuntungan Baiji. Pahlawan kita terkesan dengan keahlian keberuntungan tersebut dan durasi Dumyeon memungkinkannya untuk menjalankan instansi ini sekali lagi. Dia membuka peti dan menerima banyak item. Pahlawan kita terkesan
dengan hadiahnya. Stellar Radiance memberikan area luas untuk penyembuhan kelompok dan pengurangan kerusakan. Tetapi dengan efek yang dibalik, itu berarti jangkauan kerusakan yang lebih besar. Dan keluaran instan yang lebih tinggi sementara juga mengurangi pengurangan kerusakan lawan dan meningkatkan kerusakan. Dengan ini, monster apapun dapat dibunuh dengan cepat. Pahlawan kita bersorak untuk keahlian kelompok tingkat strategis barunya dan mempelajari Stellar Radiance terlebih dahulu. Sedangkan untuk Holy Light, dia berniat mempelajarinya karena itu tidak terlalu mengesankan. Dia kemudian mengalokasikan seluruh 15 poin atribut kecerdasan dan membuat lompatan besar dalam statistiknya. Saat Lin-nya keluar dari portal, dia tertangkap oleh Mumu. Dia mencoba berpura-pura bodoh, tetapi kemudian mengakui bahwa dia telah menyelesaikan Dumyeon tingkat mimpi buruk. Mumu memberitahunya bahwa dia punya ide mendadak dan ingin mencoba Dumyeon ini. Saat mereka berdiri di luar portal, Xiaowang akhirnya menemukan mereka. Dia memberitahu bawahannya bahwa pahlawan kita sudah mencari gara-gara. Namun, sang bawahan menolak melakukannya karena dia terlalu takut pada pahlawan kita. Jadi, Xiaopang memutuskan untuk mengurusnya sendiri. Protagonis kita memasukkan buku keahlian, Holy Light, dan busur badai pasir bersama dengan panduan peringkat es Dumyeon tingkat mimpi buruk untuk dijual. Para pengguna mulai tergiur pada kemampuan pahlawan kita untuk menyelesaikan Dumyeon peringkat tinggi tersebut. Forum-forum bergosip bahwa Lin-nya penjual pedang besar, dan orang yang menyelesaikan Dumyeon sendirian dengan peringkat triple S adalah individu yang sama. Namun, semua komentar mulai memfitnah ahli teori konspirasi karena mengira Lin bisa menjadi profesional yang hebat dengan bakat yang kuat. Panduan itu mulai laku dan Lin menerima permintaan untuk membeli buku keahlian Holy Light seharga 100.000 koin dan busur badai pasir seharga 150 koin. Dia menerima total 500 koin aliansi yang tidak sebanyak yang dia harapkan. Protagonis kita berpikir bahwa karena panduannya tidak menyertakan penyelesaian sempurna dari Raja Goblin di akhir, tidak ada yang mau membelinya. Tapi masalahnya adalah bahkan jika dia membuat panduan seperti itu, tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Namun, Dumyeon tingkat mimpi buruk tetap menjadi peningkatan bagi perlengkapannya, dan uang hanyalah preferensi kedua. Dengan 15 jam tersisa untuk buff keberuntungan, pahlawan kita memutuskan untuk beristirahat, mengisi ulang energi, dan menuju ke Dumyeon berikutnya. Saat pahlawan kita pergi berjalan-jalan, sebuah mobil menghampirinya dan dia melihat Xiaopang di dalam mobil tersebut. Dia mengingatkan Xiaofang tentang apa yang terjadi terakhir kali, tetapi kemudian bawahannya mengancam keluarganya. Pahlawan kita marah dan setuju untuk memberi mereka sebuah duel asal mereka tidak menangis nantinya. Xiaopang marah pada bawahannya dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur dalam pertarungan. Dia merasa percaya diri bahwa perlengkapan mahalnya akan membantunya bertarung melawan pahlawan kita, tetapi kemudian dia berbisik kepada bawahannya untuk melaksanakan rencana awal. Pahlawan kita tahu bahwa Xiaofang telah merekrut lebih banyak orang. Dia duduk di mobilnya dan mendesak lawannya untuk bertarung. Xiaopang mengancam akan membuat pahlawan kita merangkak seperti anjing, tetapi Lin-nya berniat membuatnya berharap dia sudah mati. Xiaopang menggiring lawannya ke dalam hutan. Protagonis kita terkesan melihat begitu banyak orang dan bertanya apakah mereka ingin pertarungan 1 lawan 1 atau kelompok. Xiaopang meminta pertarungan 1 lawan 1, merasa yakin bahwa dia bisa mengalahkan lawannya dan mengeluarkan sebuah pedang bayangan tingkat berlian. Saat semua petarung menyerang pahlawan kita, dia memanggil tongkatnya dan melompat mundur. Bawahan itu terkejut melihat kelincahannya. Dia terus mempermainkan mereka. Bawahan Xiaopang menggunakan Assault Slash. Pahlawan kita memutuskan untuk menggunakan bakat takbir terbaliknya. Bawahan itu mulai menertawakannya dan tiba-tiba mulai batuk darah. Dia terkejut melihat lawannya menembus Sirat tingkat emas tanpa serangan apapun. Dia bangkit kembali mengira lawannya hanyalah pendeta biasa. Dia memanggil teman-temannya untuk menyerang bersama-sama. Semua petarung berkumpul di sekitar pahlawan kita. Lin yang menggunakan Reverse All-Star Divine Brilliancy. Rantai-rantai muncul mengekan semua orang seketika. Para bawahan terkejut menyadari bahwa mereka dijatuhkan hanya dengan satu tembakan. Saat itu juga, Xiaofang menyambungkan sirat tingkat berliannya yang dibeli seharga puluhan juta di sebuah lelang. Set sirat tingkat berlian meningkatkan semua nilai atribut menjadi 100. Bawahan itu terkejut melihat sirah Soul Airwear dari kelompok Kuan yang dibeli dari lelang tingkat atas Cina. Xiaopang mengancam akan membuat lawannya berlutut. Saat Xiaopang menghadapi lawannya dengan sirat tingkat berlian yang bersinar, dia mengira Lin Yi akan takut padanya. Protagonis kita mengingatkannya bahwa kelemahan batin selalu ada, tidak peduli seberapa mahal perlengkapan seseorang. Xiaopang menjadi giram dan berlari ke arah lawannya. Pahlawan kita melompat ke udara, mengejutkan lawannya. Sementara Xia mencoba melawan Lin, bawahannya terkejut. Dia tidak mengerti bagaimana pahlawan kita secara instan mengalahkan semua petarung dalam satu gerakan dan bagaimana kerusakannya bisa begitu tinggi. Bawahan itu merasa seolah-olah lawannya bukan manusia lagi. Rasanya lebih seperti sesuatu yang datang dari pasan surut iblis. Melihat lawannya bergerak dengan sangat cepat, Xia berpikir bahwa dia telah mengalokasikan semua poin kekelincahan. Dia menyambungkan perlengkapan mahalnya dan berpikir dia bisa menjatuhkan pahlawan kita dengan hanya satu serangan. Namun, pahlawan kita memberitahunya bahwa atribut dasarnya terlalu rendah. Xiaopa mengayunkan serangan, tetapi pahlawan kita menghindar dan memutuskan untuk mengambil gilirannya. Hanya dengan satu serangan, protagonis kita memberikan 1000 poin kerusakan, menghancurkan baju zirah dan set tingkat berlian tersebut. Xiaofang terkejut melihat perlengkapan berliannya menerima kerusakan begitu besar. Dia menggunakan Slash Charge, diikuti oleh tebasan 3 kali
nyali dan sapuan 1000 pasukan, tetapi pahlawan kita menghindarinya semua. Saat Xia mencoba bangkit kembali, dia mulai menerima kerusakan secara tiba-tiba. Dia berguling di lantai dalam kesakitan dan pahlawan kita menyembuhkannya kembali. Lin yang memberitahunya bahwa serangannya dapat dengan mudah menembus sirahnya. Dia kemudian meminta lawannya untuk menyerahkan perlengkapan tingkat berliannya kepadanya dan berjanji untuk tidak pernah menimbulkan masalah lagi. Namun, Xiao Pang menolak untuk patuh dan menerima kerusakan sekali lagi. Dia menjadi marah pada pahlawan kita dan memutuskan untuk menggunakan jurus pamungkasnya. Protagonis kita duduk di lantai tanpa rasa takut. Tiba-tiba, tulang-tulang Xiao Pang mulai patah. Pahlawan kita berdiri kembali dan menyembuhkan lawannya. Namun kemudian, Xiao Pang mengancam lawannya dengan menyebut nama ayahnya yang kaya lagi. Pahlawan kita benci diancam dan menguras kesehatan lawannya lagi. Setelah menguras kesehatannya, dia menyembuhkan Xiao Pang lagi dan kemudian menguras kesehatannya lagi. Dia terus menyiksa lawannya sementara para bawahan belajar sebuah pelajaran. Saat protagonis kita menunjukkan kekuatan aslinya, bawahan Xiao Pang terkejut dan khawatir bos mereka mungkin akan terbunuh. Sementara itu, sebuah kamera terus merekam seluruh pertarungan tersebut. Orang-orang mulai menonton siaran langsung peringkat tersebut, berkomentar tentang gosip baru apa yang terjadi di kota hari ini. Saat lebih banyak penonton masuk, mereka mulai mendiskusikan generasi kedua yang terkenal, Xiao Fang, dan bertanya apakah pertarungan ini seharusnya terjadi secara diam-diam. Selama siaran langsung pertarungan tersebut, kegembiraan memuncak saat orang-orang menyaksikan keahlian baru yang digunakannya. Mereka selesai bertanya di mana Xia mendapatkan keberanian untuk menggunakan kemampuan seperti itu. Kemudian, Xiao Pang membuka mulutnya dan mulai memaki dengan keras. Narasi publik langsung berubah drastis. Penonton mulai menegurnya atas perilaku kasarnya, mengatakan bahwa mereka tidak menyangka sikap seperti itu muncul darinya, terutama sebagai seseorang dengan statusnya. Saat Lin mulai menggunakan keterampilan magisnya, perhatian penonton sepenuhnya beralih kepadanya. Mereka memuji kemampuannya untuk menyembuhkan sekaligus memberikan serangan, menunjukkan betapa langkanya seorang pendeta yang mampu menyerang langsung prajurit dengan perlengkapan kelas berlian. Siaran tersebut menangkap wajah Lin dengan jelas, dan orang-orang mulai mengenalinya, bertanya apakah dia berasal dari Akademi Profesional Kota Jiang. Mereka mengungkit konflik yang terjadi beberapa hari lalu dan berkomentar bahwa Xiao Pang pasti memiliki nasib yang sangat buruk. Dua komentator menyebutkan bahwa mereka mengenal Linier dari sekolah, mengatakan bahwa dia adalah orang pertama yang pernah menaklukkan ruang bawah tanah. Du Mion, seorang diri, yang mengonfirmasi teori mereka bahwa dia telah membangkitkan bakat tingkat atas. Penonton dengan cepat menggali catatan masa lalu dunia miliknya, meskipun itu bukan dari tingkat profesional besar, dan mulai mendiskusikan inventaris barang-barang kelas SS miliknya yang mengesankan. Transaksi yang sempat terfoto semakin memperkuat kehebohan tersebut. Bai mencoba mengalihkan perhatian penonton ke tempat lain, tetapi orang-orang terus fokus pada kemungkinan baru bagi pendeta ini dan mulai membentuk klub penggemar Linier. Banyak yang mulai secara terbuka mendukung pihak yang tertindas dan mengkritik Xiao Pang, menuduhnya bertindak sombong hanya untuk menarik perhatian wanita. Mereka mengatakan dia merendahkan orang biasa dan bahwa menjadi putra sulung dari perusahaan besar tidak sesuai dengan perilakunya. Percakapan dengan cepat meningkat hingga melabelinya sebagai anak manja yang hanya mengandalkan koneksi. Segera, penonton mulai menargetkan ayahnya, Tianyi Huang, menuduhnya selalu menutupi kesalahan anaknya. Tak lama kemudian, orang-orang mulai memprotes Hang Corporation secara keseluruhan, menyebut perusahaan itu sampah. Harga saham perusahaan mulai merosot tajam. Mumu menunjukkan siaran langsung tersebut kepada orang tuanya, bersikeras bahwa mereka harus memberi Xiao Pang pelajaran. Namun, ibunya menolak. Dia mengatakan kepribadian Xiao Pang sudah menyimpang dan bahwa hidup secara alami akan mengajarinya apa yang terjadi ketika seseorang memilih jalan seperti itu. Saat Mumu mencoba membantah, ibunya memperingatkannya bahwa campur tangan hanya akan membuat mereka terlihat seburuk Xiao Pang. Dia meyakinkan Mumu bahwa Lin bisa menangani ini sendirian. Sementara itu, kepala aliansi profesional bertanya apakah Lin sudah resmi muncul di dunia profesional. Dia berkomentar bahwa bakat yang baru diungkapkan Linier dapat dengan mudah membawanya ke peringkat legendaris, menyayangkan bahwa potensi sebesar itu disia-siakan karena dia menjadi seorang pendeta. Dia berargumen bahwa seorang jenius yang muncul sekali seumur hidup harus bekerja langsung di bawah aliansi profesional. Anggota aliansi lainnya menyuarakan dukungan mereka untuk melibatkan Lin secara resmi, namun diskusi tersebut segera menempatkan ayah Xiao Pang di posisi yang sulit. Mereka bertanya apa rencananya terhadap anaknya yang nekat itu. Ketua Huang meyakinkan mereka bahwa dia telah memutuskan soal kompensasi dan telah meminta maaf atas nama Xiao Pang, berjanji akan menangani masalah ini dengan serius. Kembali ke medan perang, orang yang dikirim oleh ayah Xiao Pang tiba dan meminta Lin untuk menunjukkan belas kasihan. Xiao Pang, yang mendengar ini, mulai tertawa putus asa, mengatakan bahwa ayahnya akan membunuhnya. Lin bertanya kepada asisten itu apakah sang ketua menekannya, mengatakan bahwa jika ketua ingin bicara, dia harus datang sendiri. Asisten itu dengan cepat mengklarifikasi bahwa ketua mengiringnya untuk menawarkan kompensasi dan meminta maaf atas nama Xiao Pang. Xiao Pang berteriak tak percaya saat Lin mengevaluasi pilihannya. Beberapa saat kemudian, Lin melakukan panggilan dengan ketua Hang yang meminta maaf sekali lagi. Lin mengatakan tidak apa-apa. Ketua kemudian mengatakan dia bersedia mengganti semua barang yang
Hila milik Lin, apapun sesuai kemampuannya, dan bertanya apakah Lin bisa menyerahkan Xiao Pang kepada mereka agar dia bisa mendidiknya dengan benar. Melihat kesempatan emas, Lin meminta 3 set peralatan kelas berlian tanpa batasan, 1 set preset, 1 set penyihir, dan 1 set prajurit, ditambah 5 juta koin aliansi. Dia bertanya apakah Ketua Huang bisa memenuhi tingkat kompensasi itu. Di ujung telepon, Ketua terdiam, terpaku, bertanya apakah Lin serius. Ketua mendengar permintaan mustahil Lin dan membeku, berpikir tentang bagaimana dia tidak bisa menemukan 3 set kelas berlian tanpa batasan untuk kelas yang berbeda, bahkan jika dia mencari di seluruh negeri. Setelah momen panik yang sunyi, dia memberitahu Lin bahwa mungkin butuh beberapa hari untuk melacak ketiga set tersebut karena dia tidak memilikinya dalam saluran stop saat ini. Jika ternyata dia masih tidak bisa mendapatkannya, dia berjanji akan secara pribadi menanam, farming, set tersebut dari dungeon khusus, dan aliansi siap memberikan sumber daya tambahan untuk mempercepat prosesnya. Saat berbicara, Ketua menyadari sesuatu yang aneh. Anaknya secara tidak sengaja memperlihatkannya di